Assalamualaikum, hai hai hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Buka buku tema 2 kelas 5 halaman 91. Subtema 3 memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap, mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal dan minum teh hangat, atau sebaliknya? Apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Lanjut halaman 92. Lanjut pembelajaran 1 halaman 92. Ini ada kabut asap kebakaran mengganggu pernafasan. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Lanjut halaman 93. Nah, berikut ini adalah beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Selain itu juga dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Kabut asap juga dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Selain itu juga menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Selain itu, kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan akan mengalami pengurangan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Selain itu juga menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Selain itu juga bisa adanya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yaitu hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Selalu memakai masker dan minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering. Nah, lanjut halaman 94. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bawahnya ayo berlatih. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kemudian bertanya jawablah dengan teman sebangkumu. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Pertanyaan yang kedua, apa saja zat-zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap? Jawabannya, zat-zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap adalah ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kata tanya berikutnya yaitu siapa saja yang terganggu kesehatannya akibat dari kabut asap? Jawabannya, kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Selanjutnya, kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana bencana kabut asap terjadi? Jawabannya, bencana kabut asap terjadi sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kata tanya berikutnya yaitu bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap?
yaitu selalu memakai masker, menghindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, minumlah air putih, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Kata selanjutnya yaitu mengapa asap kebakaran hutan dan lahan tidak baik bagi kesehatan, karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaka. Lanjut halaman 96. Ayo berdiskusi dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Disebutkan beberapa cara memelihara organ pernafasan. Diskusikan bersama kelompokmu. Setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa tentang cara-cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Beberapa cara menjaga organ pernafasan antara lain hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, selalu memakai masker jika harus pergi ke luar rumah atau gedung, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering, segeralah berobat ke dokter bila mengalami kesulitan bernafas, dan segera lakukan perilaku hidup bersih sehat. Bawahnya ayo renungkan mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan. Agar pernafasan kita dapat bekerja dengan baik pada saat bernapas, maka kita perlu menjaga dan memeliharanya dengan baik. Kerjasama dengan orang tua. Apa kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernafasan? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Beberapa kebiasaan keluargaku dalam menjaga organ pernafasan antara lain menghindari asap rokok, olahraga yang teratur, memeriksakan organ pernafasan ke dokter secara berkala, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.